Wow. 9 menit dibalaskan dengan 24 menit ya. Iya. Dan bahkan mereka sudah masuk sampai ke area base turret. Oke, dan satu base turret berhasil dihancurkan di bagian bawah. Lord pun bergerak menuju ke area tersebut. Udah mulai berjalan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS, Om? Yap, EVOS ya jelas. Mereka harus bisa sedikit lebih sabar mungkin menahannya. Ketika mereka hilang satu pemain, mau gak mau mereka harus dalam posisi defensif. Dan sekarang mereka akan defense dengan 5 pemain. Ini seharusnya masih doable untuk EVOS kalau mereka mau melakukan defense. Pertanyaan kita adalah mereka mau defense di dalam atau mereka akan coba untuk defense di luar duluan. Tapi dua lane sih, karena di atas masih ketahan ya ternyata dengan wave minions-nya. Dan seharusnya lebih cepat, tapi masalahnya conceal play dimainkan oleh seorang Alex. Yap, itu dia. Albert harus mundur. Ada satu lagi barir yang dikeluarkan. Mereka masih mencoba untuk defense pelan-pelan. Ya, dan mencoba untuk mencari celah yang tepat karena Alex juga masih menahan tectonic charge-nya. Oke, cukup sakit tadi damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Alter Ego. Lordnya mulai masuk ke bagian bawah, sementara sekarang Rondelnya diusir jauh banget, ada Immortal di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Reward baru berhasil langsung terlihat di dalam tersebut. Yasuke masih berhasil untuk bisa kabur lagi. Ke tempatnya jauh lebih aman. Tapi peracuan damage begitu mengerikan Alex. Begitu sedikit damage-nya. Alex masih bisa kabur. Dan tidak ada yang tumbang. What? EVOS! Defensive power yang sangat besar. Mereka miliki dan bahkan berhasil memukul mundur para pemain dari Alter Ego. Reset lagi dari 0, 2 base turret. Setidaknya bisa dipegang oleh Alter Ego. Tipis ya, tapi dari EVOS tadi mereka berhasil untuk menarik Evo Lordnya ke mid. Sehingga ada bantuan juga tadi untuk mid base turret yang dipegang EVOS. Wah, untung wave ini juga keluar di waktu yang dingin kan ya. Dan di area atas juga tadi sedikit ketahan ngebuat mereka setidaknya bisa lebih fokus ke dua lane saja. Tapi sekarang satu pemain yang hilang, efeknya akan sangat fatal. 25 menit, respawn time-nya akan sangat lama. Mungkin bisa mendekati 1 menit lebih ya Om. Iya, ini seharusnya kalau ada yang tumbang, wah itu bisa jadi end the game juga ya. Iya. Jadi untuk next fight di area Lord, ini cukup menentukan. Oke, dan Ijume mencoba untuk memberanikan diri maju ke arah depan. Sementara sekarang Heki berhasil mematikan satu play dan tidak bisa. Tidak ada hasil yang dia bawa. Sementara ada satu tectonic charge. Connect karena 5 player sekaligus. Akankah ada balasan yang dilakukan? Sejauh ini tidak ada. 5 pemain hilang dengan satu tectonic charge. Ngebuat mereka semua terangkat. Yap, sayang sekali tadi ya. Untuk follow up damage yang bisa diberikan dari Alter Ego tadi cukup minimalis juga. Nice tectonic charge, 5 yang terkena airborne sekaligus. Ya, langsung hilang dari daratan ya. Dan sekarang Iva sudah kembali harusnya dengan 5 pemain mereka. Menunggu momentum dari seorang Ki juga. Menunggu momentum yang tepat. Dan ini udah bukan masalah Lord lagi sih. Ini poin eliminasi pun akan sangat mahal buat mereka. Siapapun itu. Mau area frontliner ataupun damage dealer. Siapapun yang tumbang akan menjadi kunci kemenangan untuk siapapun. Alter Ego maupun EVOS. Ya, ini masalah mental sebenarnya sekarang ya. Siapa yang berani untuk membuka tim fight? Sejauh ini kita melihat Alex bagus banget. Apapun yang terjadi sampai ke late game seperti ini. Dia bahkan jauh lebih berani untuk mengeksekusi setiap gerakan yang dimiliki Grok. Ya, dan lane jauhnya bisa dibilang diunggulkan oleh Alter Ego. Karena super minion mereka pegang di bagian bottom lane. Sementara untuk EVOS mereka ada di area top lane dan juga di area mid lane yang akan jadi cukup netral buat mereka. Menunggu momentum, Yasuke punya kemampuan untuk ngebuka visions ya. Dan ini akan sangat memudahkan juga Alter Ego untuk mengetahui posisi dari para pemain EVOS. Iya, mungkin kerugian sedikit untuk EVOS ya. Kenapa? Karena landing jauhnya kan udah terbuka ya. Tapi jangan lupa ini adalah expanding river. Jadi meskipun Lunox-nya show di bawah, dia akan cepat juga untuk bisa melakukan backupan nanti ya. Untuk bermain di sekitar dari Evolve Lord. Wah, ini setiap sema-sema akan jadi sangat berharga ya. Diusir Aleknya, ketahuan posisinya. Dan sekarang kembali lagi, wave minion di area atas juga harus mulai di-clear. Terlalu banyak job desk sepertinya untuk para damage dealer. Ya mau gak mau nih ya. Tapi bagian, ya mungkin poin plusnya lah dari expanding river kalau memang kita punya assassin yang gak bisa jalanin lain jauh. Sekarang itu bisa. Bisa berkat bantuan dari arus air ini nanti untuk bisa follow up. Lord. Berhasil kamu mematikan Ijume tapi masih ada purify dalam tubuhnya. Terlalu beresiko, hanya akan menjadi sebuah kerugian harusnya. Ini kayaknya habis rekor tercepat, rekor terlama ya. Bisa mereka pecahkan juga. Bisa banget ya. Bisa banget ya. Karena setup sudah dilakukan dengan Grok dan juga Yasuke ini dia. Di depan berada Tectonic Charge masuk. Bahkan sekarang Rodelnya pun berhasil langsung didapatkan dengan sangat cepat. Yasuke berusaha untuk bisa mengatakan satu wave minion. Akankah wave minion tersebut bisa menjadi MVP tapi tidak bisa. Sementara Erlan coba lihat di tempat yang berbeda. Erlan berhasil untuk bisa langsung aja menggocek masuk ke bagian belakang. Tapi Albertnya diusir jauh banget. Erlannya akan langsung menghantarkan ke arah satu wave minion. Apakah itu semua berhasil dan sekarang waktunya untuk terlemah dari bos. Tapi Erlannya sendirian. Erlannya menghantarkan J-Bench-nya. Sementara sekarang Erlannya down. Apa yang terjadi Erlan?
gagal untuk bisa membedakan dan juga ke backstep. What? Ready? Sendirian sekarang ready. Tidak bisa satu yang terakhir. Wah, gagal. Upaya split push. Backdoor yang mereka harapkan dari Evo sekarang ditutup dan sekarang Alter Ego. Mereka punya 5 pemain, menghadapi 2 pemain saja. Wah. Hanya ada Albert dan juga Soraki dari 2 wave minion secara bersamaan, Pak Pulung. Oke, hanya ada 2 player. Hijume, Crimson Baker ke bagian tengah. Sementara sekarang Albert masih berjuang mati-matian dan tidak bisa. Dan game 1-1. Satu sama berhasil